Halo, berjumpa lagi bersama saya Bu Desi dalam video tentang informasi seputar dunia pendidikan. Pada video ini kita akan membahas bersama-sama tentang mengenai surat edaran dari Dirjen GTK Kemendikbud Ristek tentang aktivasi akun pembelajaran sebagai akses masuk platform Merdeka Mengajar bagi guru dan tenaga kependidikan. Nah, berdasarkan surat edaran tersebut, di mana guru dan tenaga kependidikan dihimbau untuk mengaktifkan akun pembelajaran dengan masa durasi batas akhir yaitu tanggal 31 Januari 2022. Pada surat edaran tersebut tidak lain tidak bukan di mana dihimbau kita semuanya terutama tenaga pendidik ya untuk mendukung dan mengembangkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan mengenai pengembangan platform Merdeka Mengajar. Nah, untuk apa platform Merdeka Mengajar? Nah, di dalam video ini kita akan bahas secara bersama-sama. Peluncuran platform Merdeka Mengajar sendiri akan diluncurkan tepatnya pada tanggal 4 Februari 2022. Apa itu platform aplikasi digitalisasi sekolah Merdeka Mengajar? Nah, jadi salah satu intervensi dari program Sekolah Penggerak adalah digitalisasi sekolah. Penggunaan berbagai platform digital yang bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi dan pendekatan yang bersifat customized, sehingga dipilihlah aplikasi Merdeka Mengajar yang akan nantinya untuk memudahkan kita semua sebagai tenaga kependidikan. Jadi platform Merdeka Mengajar ini merupakan produk perangkat ajar dan pusat informasi. Platform aplikasi Merdeka Mengajar dapat didownload di Google Play Store bagi yang menggunakan Android dan bisa diakses langsung di laptop melalui alamat link guru.kemendikbud.go.id. Berikut saya sertakan contoh tutorial untuk mengunduh aplikasi Merdeka Mengajar di handphone Android melalui Play Store. Platform ini dapat digunakan oleh guru di seluruh satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama yang memiliki akun pembelajaran yang sudah aktif. Tenaga pendidikan dan Dinas Pendidikan perlu memastikan sudah memiliki akun pembelajaran agar dapat mengakses platform Merdeka Mengajar. Nah, pada platform Merdeka Mengajar terdiri dari 4 feature dengan tujuan dan manfaat penggunaannya. Selanjutnya kita dapat login ke platform Merdeka Mengajar. Login dapat dilakukan dengan menggunakan akun pembelajaran. Nah, pastikan tenaga pendidik dan Dinas Pendidikan sudah mengaktifkan akun pembelajarannya. Nah, berikut saya berikan contoh bagaimana cara kita masuk untuk login ke dalam akun tersebut. Jadi diklik di bagian pengaturan, bisa menggunakan masuk dengan Google dan ataupun terlebih dahulu mengecek keaktifan akun belajar kita. Nah, apabila Bapak Ibu sudah mengaktifkan akun belajarnya dan pernah diloginkan ke dalam Google di HP Anda, Bapak Ibu bisa memilih masuk menggunakan akun Google, kemudian pilih yang mana akun belajar Bapak Ibu pernah login di handphone tersebut. Selanjutnya, masukkan informasi provinsi, sekolah, kelas, dan mata pelajaran di mana guru dan tenaga pendidikan tersebut mengajar. Setelah kita berhasil login menggunakan akun belajar tadi, maka kita bisa langsung memaksimalkan menggunakan 4 fitur yang sudah disediakan dan difasilitasi dalam platform ini.
Kemudian kita dapat menggunakan perangkat ajar, di mana kita bisa melakukan kegiatan pertama mencari modul ajar, buku teks, buku murid atau buku guru berdasarkan mata pelajaran dan fase yang diinginkan. Selain itu, guru juga dapat melakukan pencarian yang lebih spesifik dengan fitur filter. Selanjutnya, mengunduh dan menyimpan modul ajar dan buku teks ke dalam memori lokal gawai. Dengan membuat folder baru, guru dapat mengelompokkan perangkat ajar berdasarkan kebutuhannya. Nah, perangkat ajar dapat diakses secara lebih cepat dan dikelola ke dalam berbagai jenis folder yang disimpan di dalam platform dengan fitur menandai. Nah, dalam menggunakan laman kelas dan asesmen, kita dapat melakukan kegiatan seperti melihat daftar kelas dan daftar asesmen yang akan dibagikan. Kemudian menambah kelas baru, mengubah nama kelas dan menambah atau menghapus data murid yang masuk atau tergabung di dalam kelas yang telah kita buat. Dalam menggunakan produk asesmen untuk melakukan kegiatan pembelajaran, kita pertama melakukan asesmen diagnostik yang di awal tahun pembelajaran agar dapat melakukan perencanaan lebih lanjut untuk metode pembelajaran berikut dengan dukungan dan rekomendasi perangkat ajar. Yang kedua, melihat hasil penilaian asesmen dalam bentuk hasil penilaian kelas maupun hasil penilaian individu. Hasil penilaian kelas mencakup level kompetensi sebagai besar murid di kelas, sedangkan hasil penilaian individu murid akan menampilkan detail analisis tingkat kompetensi murid. Yang ketiga, mendistribusikan asesmen murid secara daring maupun luring. Dan terakhir, melakukan penilaian secara manual untuk jawaban uraian. Penilaian atau jawaban pilihan ganda akan dilakukan secara otomatis oleh sistem jika distribusi asesmen dilakukan secara daring atau online. Yang kelima, menggunakan pelatihan mandiri atau video inspirasi. Jadi kita sebagai tenaga pendidik dapat pertama mempelajari materi pelatihan dalam bentuk teks, video, kuis, dan penulisan refleksi. Kemudian yang kedua, mengevaluasi hasil pembelajarannya dengan post-test. Tenaga pendidikan di seluruh satuan pendidikan dapat menggunakan produk video inspirasi untuk mengakses kumpulan video inspirasi dengan berbagai topik pelajaran yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta para ahli sebagai referensi praktik ajar untuk mendukung pengembangan kompetensinya. Menggunakan bukti karya saya. Tenaga pendidik di seluruh satuan pendidikan dapat menggunakan produk bukti karya saya ini dengan mengimpor video bukti karya pribadi yang sudah diunggah ke YouTube ke platform Merdeka Mengajar. Yang kedua, membagikan video bukti karya pribadi ke rekan guru dan kepala sekolah. Demikian video tutorial dan informasi pada kali ini. Semoga dapat membantu Bapak Ibu sekalian dan juga menginspirasi. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.